Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik kedua dari 60 topik. Ruang lingkup dan perkembangan hukum pajak. Bagian kedua. Pajak sebagai instrumen politik perekonomian suatu negara. Pajak merupakan instrumen politik perekonomian suatu negara, karena penerimaan pajak sangat dominan sebagai penerimaan negara guna membiayai roda pemerintahan negara Indonesia. Karena itu, hukum pajak mempunyai daya paksa yang kuat. Ketetapannya langsung dapat dilaksanakan walaupun pembayar pajak sedang mengajukan upaya hukum. Artinya, ketetapan pajak bersifat eksekutorial beslak, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pada pemerintahan, dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kewajiban perpajakan sebagai instrumen politik perekonomian nasional guna mewujudkan cita-cita kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak dapat dijadikan sebagai instrumen politik perekonomian suatu negara. Namun, pelaksanaannya harus berpijak pada undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Ketetapan tentang pajak tidak hanya bersifat administrasi. Keputusan atau ketetapan tentang pajak, dalam hukum tata usaha negara, lazim disebut dengan best checking, tidak saja hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga meliputi regulasi dan akuntansi, atau hitung-hitungan. Bersifat administrasi karena penetapan dan ketetapan pajak sangat berkaitan dengan kompetensi yang menetapkan berdasarkan jabatan dan wilayah administrasi. Selain itu, penetapan dan ketetapan pajak ditetapkan harus diatur dengan undang-undang. Konsekuensinya, untuk regulasi yang mengikat publik, tidak boleh diatur selain dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pajak meliputi hitung-hitungan yang bersifat akuntansi walaupun dalam hal-hal khusus, ketentuan akuntansi tidak dapat sepenuhnya diberlakukan dalam pengenaan pajak. Pajak memiliki aturan dan istilah khusus. Pajak memiliki aturan dan istilah khusus yang tidak lazim digunakan dalam ketentuan lain. Misalnya, pajak dikenakan terhadap penghasilan tanpa membedakan dari sebab yang dibenarkan ataupun bertentangan dengan undang-undang, dari sebab yang halal ataupun yang haram. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan segala ketentuan perundang-undangan dari berbagai lembaga. Sanksinya luas. Sanksi pajak, selain dikenakan terhadap pembayar pajak atau wajib pajak, juga dikenakan kepada aparatur pajak dan pihak ketiga berkaitan dengan kewajiban dalam bidang perpajakan. Khusus terhadap wajib pajak, terdapat sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan, serta sanksi pidana. Sanksi pidana, walaupun dinyatakan dengan tegas dalam perundang-undangan, penerapannya merupakan upaya akhir, atau mutatis mutandis, manakala sanksi administrasi kurang dapat menimbulkan efek jera. Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pajak termasuk sebagai hukum tertulis, atau statute law sama dengan written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak mungkin pajak dikenakan karena adat kebiasaan dari hukum tidak tertulis, atau unstatute law sama dengan unwritten law. Kalau terjadi, namanya bukan pajak tetapi upeti. Rohmat Sumitro, salah seorang pakar hukum pajak di Indonesia, menggambarkan kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum-hukum lainnya sebagai berikut. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Penerimaan pajak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN, dari tahun ke tahun menunjukkan peranan yang terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Salah satu ciri dari pajak adalah pungutannya dilakukan negara bersifat memaksa. Agar pungutan pajak tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, upaya pemaksaan tersebut bersifat legal. Legalitas dimaksud adalah menyandarkan pungutan pajak melalui undang-undang. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat masyarakat dan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, walaupun pemungutan pajak itu digunakan untuk keperluan rakyat, pemungutan pajak harus terlebih dahulu disetujui oleh rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur dasar pemungutan pajak di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Seiring dengan perkembangan politik ketatanegaraan dan perekonomian Indonesia, dasar pungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar telah berubah ketika semula tercantum dalam Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi,
segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 9 November tahun 2001, dinyatakan dalam pasal 23A, hal itu berbunyi. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Terdapat perbedaan prinsip perubahan pengaturan pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu semula berdasarkan undang-undang, setelah amandemen ketiga berubah menjadi diatur dengan undang-undang. Para pakar hukum yang menganut aliran hukum positif secara ekstrim menyatakan bahwa dengan berubahnya aturan dasar pungutan pajak menjadi diatur dengan undang-undang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, segala pengaturan pajak yang mengikat publik tidak boleh diatur selain dengan undang-undang. Diatur dengan undang-undang harus dimaknai sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengertian perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan yang terdiri atas berikut ini. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, konsekuensi dari perubahan aturan dasar pungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berakibat bahwa pengaturan pajak yang mengikat publik tidak dibolehkan diatur selain dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan pelaksanaan dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, pemahaman sesuai dengan bunyi gramatika pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak harus diatur dengan undang-undang. Apabila dilaksanakan, hal itu berakibat pengaturan pajak akan out of date, ketinggalan dengan perkembangan dunia usaha yang berkembang begitu cepat dan dinamis. Hal tersebut disebabkan melahirkan sebuah undang-undang akan melalui proses yang lama, baik dari tata cara mengajukan rancangan undang-undang, atau RUU, yang melalui proses tata urutan prioritas prolegnas, atau program legislasi nasional, maupun pembahasan rancangan undang-undang di DPR sebagai badan legislatif. Lingkup pembahasan pajak dalam kajian ini juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Indonesia yang telah berubah menjadi desentralistik, atau otonomi daerah. Satu dan lain hal disebabkan oleh pajak, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki peranan dominan terhadap penerimaan APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah, atau APBD. Pentingnya pajak bagi negara, pemerintah pusat ataupun daerah, sangat disadari karena peranan pajak dalam menunjang APBN sebagai penerimaan negara ataupun APBD sebagai penerimaan daerah sangat dominan. Penerimaan tersebut semata dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai berikut. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan seterusnya. Begitu besarnya peranan dan kewajiban pajak untuk penerimaan negara hingga ketetapan pajak mempunyai sifat daya paksa setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau inkrah van gewisde. Atas dasar alasan tersebut, pemerintah mengatur pungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar yang implementasinya harus tertib dan disahkan wakil rakyat di DPR sebagai undang-undang. Itulah topik kedua hukum pajak dan acara perpajakan yang disajikan di channel Bernard Simamora Tutorial untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ribuan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya.
Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapat manfaat channel ini. Sekian dan sampai jumpa.